Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah walladzi hadana lihadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. نصلي ونسلم على حبيب المصطفى الرسول المجتبى النبي الحق المبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Al-ikhwah rahimakumullah, saudaraku, saudariku, atuk, nenek, ayah, ibunda, abang, kakak, serta muazzin yang selalu mengumandangkan azan dari masjid ini. Wal imam ta'ummu lana wa ya'ummu lana, imam yang selalu mengimami kita, dan seluruh pengurus masjid, terkhusus ketua kita Pak Abridar, ya, calon Bupati Kampar. Doa Pak Abridar. Biar senyum semua. Tadi nampaknya serius sekali. Alhamdulillah, saya di subuh dan menjelang syuruk ini diberi amanah. Selangkah dimajukan dan duduk pun diberikan di atas. Mohon maaf para senior, sesepuh, para ustaz, dan kita yang semua yang hadir di sini, terutama wa ummahat, ibu-ibu kita. Saya diberikan slot tema ahadisul ahkam, hadis-hadis tentang hukum, dan saya membawa kitab terutama tentang hadis-hadis ini, hadis-hadis yang ringan, yaitu ahadisul ahkam bulughul maram. Bab kali ini saya akan ambil dari bab al-hudud, ya, dan subtemanya adalah jiwa seorang muslim yang terpelihara. Ada satu bab di sini berkaitan tentang urusan, yaitu urusan pidana. Kenapa tema ini saya ambil? Alasannya adalah di antara yang Nabi khawatirkan, dan salah satunya adalah pembunuhan, atau bahasa kita adalah urusan pidana ini adalah urusan nyawa. Dan banyak alasan yang melatar belakangi tema ini semestinya harus diangkat, karena ini termasuk digolongkan kepada hadis-hadis huru hara akhir zaman. Saya pernah menyampaikan tentang satu hadis akan terjadi hari kiamat sekiranya manusia ketika itu badiru bil mauti sittan, seseorang lebih menginginkan kematian
kematian ketika itu sesuatu yang mudah. Salah satunya adalah bersumber dari imarah wa umara'us sufaha, pemimpin yang bodoh. Diikuti selanjutnya adalah istighfafan biddam, menganggap remeh urusan darah. Saya ulangi, puncaknya adalah kalau pemimpin itu bodoh. Ulama hadis mengatakan bodoh ini banyak kriterianya. Salah satunya adalah mereka tidak memahami hukum-hukum Allah. Disebabkan mereka dangkal hingga tidak mengertinya syariat, terutama berurusan dengan maqasidus syariah. Ini saya sering menyampaikan ini supaya ini diingat. Satu, bodoh mereka terhadap maksud-maksud syariah, yaitu menjaga agama. Bodoh mereka terhadap suplemen otak ini, akal, yaitu ilmu. Wa hifzul akal. Yang ketiga, wa hifzun nasab. Banyak perzinahan, anak-anak ditinggal, kasus-kasus perceraian, sehingga apa yang kata Allah tentang kekhawatiran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Khawatirlah kamu, kata Allah, jika kamu meninggalkan, mewariskan keturunan di'afa, lemah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, lemah di sini terutama lemah ekonomi. Makanya dia dalam maqasid syariah wa hifzul mal, menjaga harta. Menjaga nyawa, wa hifzun nafs. Agama lemah, iqra'nya lemah, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqnya lemah. Menjaga nyawa, jiwa lemah. Harta dan keturunan juga akan ikut. Makanya ulama menjaga betul ini. Dan setan, taghut, ini yang diserangnya. 5 hal ini. Makanya kata Allah, turun ayat Qisas. Maka kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi menulis di hadis yang ke-14-nya itu adalah jiwa seorang muslim terpelihara. Salah satu memeliharanya adalah Qisas. Maka kata Allah dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs. Nyawa dibayar nyawa. Itu ditetapkan oleh Allah. Mata dibayar mata.
Jiwa dibayar jiwa, telinga dibayar telinga. Kenapa? Di situ ada kehidupan. Kalau tidak, mudah orang menghabisi nyawa manusia. Tapi kalau itu tak berlaku, maka akan terjadi yang tadi. Apa yang terjadi? Pemimpinnya bodoh, urusan darah dianggap mudah, maka yang terjadi jual beli hukum. Bapak Ibu, ini saya sampaikan, mohon diingat, kematian itu yang paling dahsyat bukan hanya karena di akar rumput ini bunuh-membunuh, tidak, tapi ulah pemimpin. Banyak orang gantung diri gara-gara tak makan, susah cari makan. Ketika itu kata Nabi, ada di antara tanda-tanda kiamat. Apa itu? Umat Islam tidak lagi mengeluarkan zakat. Salah satu musibah yang dahsyat di akhir zaman itu, Allah larang hujan turun, al-qatar. Kenapa? Mana'uz zakah. Semua pingin kaya dan kenyataannya banyak duit, tapi zakat tak ada. Maka Allah tak turunkan hujan. Sampai kata Nabi, laulal hayawanat ma nazzala al-matar. Kalau bukan karena kodok hewan-hewan, kalau bukan karena hewan-hewan, tak akan mungkin turun hujan. Kenapa? Manusia ketika itu banyak dosanya. Salah satu yang murka Allah akan datang itu apa? Mereka tak mau mengeluarkan zakat. Musuhnya mereka yang di luar Muslim begitu mengekang, mempersempit, maka yang terjadi penindasan. Kenapa ditindas? Karena terjadi kembali perbudakan. Sehingga ini mohon maaf, coba kita lihat Sayyidina Umar, para nabi, khulafaur rasyidin, mereka itu keliling melihat. Kenapa? Jiwa seorang muslim terpelihara, jangan sampai ada yang lapar. Itu penting sekali. Baik, apa hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ibni Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Kata Nabi dari Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal berarti haram menumpahkan darah seorang muslim. Yang muslim itu bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kecuali tiga hal. Artinya halal darahnya tiga hal. Haram darahnya kalau tiga hal ini terhindar dari dia. Satu, as-saibuz zani, wanita yang sudah menikah tapi berzina. Artinya baik janda atau duda.
seseorang yang sudah menikah tapi dia berzina. Wan nafsu bin nafs, membunuh. Siapa yang dibunuhnya? Yaqtuluna an-nafsa allati bighairil haq, tanpa ada alasan yang benar dan dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga adalah wattariku lidini, meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari wa Muslim. Hadis ini dalam keterangannya ada 12 hukum yang harus kita serap subuh menjelang syuruk ini. Hadis ini secara referensi hadis ada kurang lebih 5 kitab hadis memuatnya. Kalau kita cari dalam kitab hadis, ada 5 hadis yang menginput mengisi hadis ini. Salah satunya adalah Sahih Bukhari nomor hadis 1676, kemudian Sahih Muslim 4352, Sunan Abu Dawud Al-Hudud Al-Hukmu fi man irtadda. Hadis ini diberi judul oleh Abu Daud, hukum tentang orang yang murtad, karena ada di situ at-tariku lidini, halal darahnya kalau dia murtad, halal darahnya. Sekarang aja yang repot kita, kita mau menegakkan agama kita pun susah. Yang lebih mudah hari ini mengamalkan agama orang lain, hebat. Coba lihat penjajah kolonial itu, berhasil dia. Cobalah amalkan agama lain, dukung dia, jilat dia. Mudah kali, kaya kau. Dapat mobil, duduk jadi ketua partai. Ustadz pun udah banyak dapat begitu. Ngeri kita melihatnya. Kalau tak percaya, tengok besok 2024 ini. Ganteng-ganteng orang di Sudirman sini. Nasional sana, ngeri kita. Pindah kamar, pindah ormas, pindah partai, pindah keyakinan. Itu yang nampaknya belum. Entahlah, cuma identitas saja yang nampak. Tapi kalau dah kelakuan, at-tariku lidini, dia tinggalkan agamanya, dia musuhi agamanya, dia jual agamanya, dia obral agamanya, dia lawan ulama. Kenapa? Ini mohon maaf, hadis ini salah satu yang Nabi wanti-wanti adalah yunza minhul haya, dicabut dari mereka ini rasa malu. Hati-hati, hati-hati. Membunuh tidak ada yang salah, tapi nyawa sudah melayang, hukumnya tidak jelas. Kan aneh itu. Kenapa? Yunza minhul haya, dicabut dari mereka ini rasa malu. Awak menabrak kucing aja malu.
Sekarang Allahu Akbar, an-nafsu bin nafsi ini membunuh. Makanya kata ulama, al-hukmu fi man irtadda. Sunan At-Tirmizi, beliau memberi judul Maja'a la yahillu. Apa arti Maja'a la yahillu ini? Diberi judul oleh beliau Sunan At-Tirmizi, yaitu sesuatu yang datang tapi tidak halal. Ada juga di Sunan An-Nasa'i, beliau memasukkan hadis ini ke dalam tahrimir riba, ma yahillu bihi damul muslim. Apa saja hal-hal yang menghalalkan darah seorang muslim. Ada 3 tadi. Janda duda yang berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga murtad, meninggalkan agamanya. Baik, kita baca urgensi hadis ini. Dan dalam kitab Bulughul Maram ini ditulis hadis yang pertama, urusan pidana. Berarti begitu penting hadis ini. Kenapa penting? Karena dia menjadi ketetapan hukum. Hukum itu kan ditetapkan atas dasar ada dalilnya, ada hujjahnya. Dan yang harus menetapkan ini qat'iyyus subut. Memang harus betul-betul dalil yang ada dalam Al-Quran. Sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis juga mendukung ayat itu, dan tidak ada tafsiran-tafsiran yang membuat kita multitafsir, bermakna perintah dan larangan itu kuat, maka yang melakukannya dosanya besar. Maka dijadikan dia menjadi penetap hukum. Makanya apa ganjaran yang setimpal bagi mereka? Jelas kata Allah, yang membunuh dengan sengaja, mengqatala muta'ammidan, itu fajaza'uhu jahannam, ganjarannya adalah neraka, itu balasannya, kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya. Saya pernah menceritakan satu hadis tentang taubat. Kalau di dunia saja dia pernah mencuri, mengambil hak orang lain, lalu dia belum mengembalikannya, itu nanti di akhirat, kata Nabi, atadruna manil muflis, bangkrut dia. Padahal dia di dunia ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa. Didatangkanlah dia di yaumil hisab. Gimana caranya? Ini hati-hati, ini makanya disebut apalagi membunuh. Makanya orang tidak diterima taubatnya sebelum hak saudaranya berkewajiban untuk melunasinya atau mendapatkan ridha dari orang yang dia zalimi. Kau ambil tanah
semeter, kau pancang, kau geser patok tanahmu, kau suap kepala dinas, anakmu tak ikut ujian tapi lulus, orang lain tergeser, nilainya 9, anakmu karena bodoh, jalan pintas, kau bayar, langsung kerja penempatan. Berapa lama dia makan gaji haram? Coba itu pernah dijawab oleh Ustaz Somad itu. Selama dia bekerja itu, selama itu pula dia makan haram. Hati-hati sekali. Coba, apa kata Nabi? Nanti di hari kiamat, pahala solat, puasa, zakat, amal-amal solehnya dioper, ditransfer, membayar dosanya. Kalau cukup, alhamdulillah. Kata Nabi, pahalanya habis. Apalagi membunuh, pahalanya habis, dosa masih ada. Gimana caranya? Maka dosa orang itu pula dikasih ke dia. Setelah itu dilempar ke neraka. Bagaimana membunuh? Coba saya ilustrasikan. Dibunuhlah seorang ayah. Jangankan manusia, saya baru menonton, saya cari betul ini video ini. Seekor elang berkelahi ayahnya, ayah elang berkelahi sama elang yang lain, berkelahi, jatuh, terempas, mati. Tinggallah emak elang. Ini dibahasakan oleh mereka yang senang membahasakan alam-alam ini, penduduk alam ini, alam liar ini. Dibuatlah kamera begini di depan sangkar elang, sehingga emak elang inilah yang sendiri mencari makan, menghidupi anak-anaknya. Itu manusia benar, nah hewan. Gimana kalau ada suaminya banyak yang meninggal? Maka seorang ibulah, coba terpikir ndak apa kata maknya? Andaikan ayah kau ada, nasib kita tak begini. Maka Allah akan marah, murka kepada si pembunuh, karena dia rantai kehidupan yang berkaitan dengan anak keturunan. Makanya dimasukkan kepada zina itu dosa besar, membunuh dosa besar, murtad dosa besar. Kenapa? Semuanya mereka menghina Allah. Ibu, saya pernah menjumpai satu di RSJ, satu diundang ke rumahnya. Ibu itu tak makan, sudah berhari-hari tak makan. Anak si mata wayang kena DBD meninggal. Apa yang teringat sama dia? Ku kandung dia 9 bulan lebih. Aku dapatnya pun lama dapatnya Pak Ustadz. Udah hampir 40. Jangankan dibunuh, yang Allah jemput saja banyak manusia tak siap.
ditelepon oleh suami, Ustaz, tolonglah dulu berikan pemahaman supaya istri saya ridha atas dipanggil Allah anak saya ke sisinya. Meyakinkan seorang ibu yang bagi dia satu ini aja sulit dapatnya, jangankan dibunuh. Kenapa? Ibu coba, Pak, hitung berapa tetes keringat membesarkan anak ini, berapa kali tenaga tangan menyarungkan dan melepas pempesnya, berapa kali tangan ini mengaduk susu untuk diminumnya, berapa banyak pula uang, kotak susu, apalagi air yang dimasak. Jangankan sekarang, mungkin sekarang orang tak banyak sayang sama nyawa. Kenapa? Yang membesarkan semua suster, baby sister. Kalau dulu belum lagi selesai darahnya sudah pergi ke sungai mencuci lampin popoknya. Belum selesai darahnya sudah pergi ke ladang mencari kayu untuk memasak nasinya. Anaknya berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tanyalah keluarga Pak Abridar ini. Jadi kalau ada orang yang dibunuh, apa tak berguncang, apa tak dahsyat yang bertasbih di muka bumi ini, maka dia melaknat. Itu dahsyat. Hati-hati. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami berkata hadis ini merupakan adalah kaedah yang sangat penting, permasalahan yang penting. Itulah dia nyawa manusia. Maka bila mana manusia boleh dibunuh dengan sembarangan, maka tak akan ada kehidupan. Tak akan ada kehidupan. Dan makanya barang siapa yang bermain hukum terhadap nyawa, kalian besok akan dituntut. Saya mohon sama Allah, nyawa-nyawa yang melayang di negeri ini, nyawa-nyawa yang melayang di negeri-negeri Muslim seperti Palestina. Saya mendengar betul tentara Mesir menembak 4 tentara Israel. Semua orang Arab senang kali mendengar. Walaupun orang Israel membuat video menangis terseduh-seduh, memang tak berotak Israel ini. Berapa ribu yang udah mereka bunuh? Puluh ribu. Yang ditangkap berapa? 4 yang mati. Macam mati aja se-Israel. Begitulah mereka menghargai tentaranya, rakyatnya. Di kita mati ratusan orang tiap pemilu santai aja, gak ada yang menangis. Hebat nak Indonesia ini. Dahsyat ini. Makanya azab tunggu aja lah. Tunggulah. Kalau kita tak ada yang mau menasihati, kita pun kena. Makanya kata ulama, bila mana manusia boleh mudah membunuh, hati-hatilah. Ini adalah peringatan yang dahsyat dari Allah, ancaman. Dan ini adalah bagian dari apa? Kenyamanan manusia. Maka apa urgensi hadisnya? Terpeliharanya jiwa seorang muslim. Ya akhi, Bapak Ibu, ini jam 5 kurang 10 ya. Berapa menit lagi? 12. Alhamdulillah.
Perhatikan, karena tema ini saya siapkan betul. Perhatikan, Bapak Ibu, pernah nggak dengar hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Kenapa begitu berharga hadis itu? Coba dengarkan ceramah. Saya senang ceramahnya Syekh Ali Jabir yang sudah wafat, yang pernah menjadi imam di Masjid Madinah, yang punya ma'had tahfiz, yang ingin membuat tahfiz 1000 tahfiz di Indonesia, yang pernah dicucuk dia lagi ceramah di masjid, yang diteror dia. Ada ketakutan ketika ulama ini punya visi, bergerak, punya ruh. Tapi ingat apa kata Allah, ingat apa kata Rasulullah. Ini hadis ini, Bapak Ibu, sampai kata Rasulullah, la yahillu damimri'in muslimin, tak boleh kita sembarangan menumpahkan darah yang mereka keluar dari lisannya tashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jaga itu. Artinya orang ini masih standar muslim. Saya pernah mengisi kajian tentang jihad di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Judulnya Move On Jihad. Dalam perang, coba dalam perang, ulama itu dilindungi. Bahkan harus ada yang bisa menjadi tamengnya. Lebih bagus prajurit mati ketimbang komandannya. Apalagi komandan itu seperti Rasul Sayyidina Umar. Dibuat ringnya. Kenapa? Kematian seorang ulama yang dibunuh, kalau bahasa kita yang sering kita dengar, darahnya apa? Darahnya itu beracun, doanya makbul. Ini coba lihat, hanya manusia biasa, muslim yang bersyahadah, muslim yang bersyahadah. Maka di sini disebutkan siapapun tidak dibenarkan membunuhnya. Jaminan ini terus berlaku bagi seorang muslim. Kapan dia halal darahnya? Yang tadi, dia sudah menikah tapi masih berzina. Kemudian yang kedua membunuh, dia muslim tapi dia membunuh, halal darahnya. Yang ketiga dia murtad. Ini kalau sempat diterapkan di kalangan umat Islam bagus sekali. Tapi karena dibawa kepada aturan negara yang ada, lalu dibuat dengan asas-asas yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan undang-undang baik penjajah, kolonial maupun yang dibuat manusia. Makanya mereka bebas membunuh, ya kan? Coba kalau diterapkan. Saya ambil satu poin, murtad.
Apa yang terpikir bagi kita? Maka kalau ini diterapkan, tidak ada agama, tidak ada ormas yang berani menyentuh agama yang lain, terutama Muslim. Artinya apa? Sebab musababnya pasti ada. Kenapa dia murtad? Berarti ada yang mengajak. Yang mengajak ini juga kena hukum. Tapi karena tidak diterapkan, kasih duit murtad, kasih jabatan murtad. Jadi kalau dalam hudud, kalau bahasa pidana, satu poin ini menghasilkan beberapa hukum. Contoh kisos. Kisos itu ada aturan-aturannya. Salah satunya, anak yang belum balik tidak boleh dikisos. Batasan kisosnya ada. Sampai nanti, apakah mencuri semangka kena kisos? Tidak. Tapi hari ini, curi sendal, curi semangka, curi kayu aja kena penjara. Coba, mereka pikir, makanya kadang saya bilang ke mereka-mereka yang tak mau menegakkan syariat ini, mereka itu sebenarnya dia biang keroknya. Orang yang tak mau menegakkan ini, dialah pembunuhnya. Tuh dia. Ini hebat ini. Ini mukjizat ayat Quran ini. Tapi dibungkus. Saya ulangi, dibungkus oleh media, terutama media-media asing, setan-setan ini, dibuatlah syariat ini menyeramkan. Divideokan. Kenapa di video? Saya sudah nampak kalau ibu pergi umroh di Jeddah, ada tempat tukang jagal itu, kepalanya dipenggal oleh Algojo itu. Bagi saya itu yang bagus. Coba saya tanya abang nih, abang tega nggak melihat anak abang dibunuh orang? Kira-kira kalau anak kita dibunuh, balasannya apa? Bunuh, baru impas. Saya ulang begini, ada yang lebih bahaya membunuh. Geng narkoba ini, berapa banyak anak-anak kita yang dibunuh secara pelan-pelan. Mereka bisa bayar, hukum negeri ini dibayar, bebas. Makanya yang kaya hari ini di dunia ini pengacara. Salah satu pengacaranya adalah membebaskan hukuman mati menjadi tak mati. Tapi ingat, mati pun nanti tak ada yang enak. Tapi orang tidak melihat sebabnya, yang dilihat sadisnya hukuman itu. Kenapa? Karena bukan untuk dia. Coba kalau anak dia. Buktinya ada kawan saya tentara dibunuh istrinya, apa dia bilang? Nyawa dibayar nyawa. Ada polisi begitu juga, nyawa dibayar nyawa. Jangankan memakai hukum Allah, memakai logikanya.
Baik, ya ini dahsyat sekali. Tapi akhul Islam, supaya anak-anak kita tahu, makanya ibu, pak, ada satu hal juga yang membuat hari ini mudah membunuh. Anak kita diberikan mainan game-game online. Di game ini dibuat nyawanya banyak. Apalagi game-game tentang perang-perang itu. Setelah saya baca, banyak anak merampok, mencuri, menangkap apa namanya nih, yang di jalan ini. Tersungkur, ada kawan mertua ini, ibu mertua pulang mengajar, di dalam tas tuh HP harga yang Nokia itu, dijamret, dia jatuh, tersungkur, patah, yang dicuri tak seberapa, yang mencurinya 12 orang yang terbaru di Sulawesi memperkosa anak orang, anak umur 14 tahun. Coba, Indonesia ini dahsyat sekali, menganggap murah urusan manusia dan hal yang tiga ini. Maka kalau ini tidak dicegah, kita pun kena. Terakhir, nanti kita lanjutkan di kajian ini. Terakhir, tolong pahamkan anak-anak kita. Jangan beri dia game-game yang tembak-tembak ini. Apalagi bully-bully yang TikTok ini. Dorong orang ke parit, rekam. Hanya untuk mengambil apa? Video singkat, supaya banyak orang yang melike-nya. Hati-hati. Itu kata psikologi, besok itu hanya rekaman, tapi setahun lagi itu bisa menjadi kenyataan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.